Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diizinkan untuk hadir di majelis yang insya Allah berkah ini. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah takdir baik yang Allah tetapkan untuk kita. Maka dimudahkannya kita untuk menuju majelis-majelis yang baik, amalan-amalan baik, itu perlu kita syukuri. Dalam Al-Quran Allah jelaskan bagaimana supaya kita ini dimudahkan terus dalam mendapatkan kebaikan. Ingin buatan Pak? Dimudahkan terus untuk dapat kebaikan, baik kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ingin buatan? Allah menjelaskan resepnya di Al-Quran. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa, terus wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah memberikan resep kepada kita supaya Allah bantu kita untuk mendapatkan kebaikan terus-menerus. Apa kata Allah? Fa'amma man a'ta wattaqa. Yang pertama, dia a'ta. Apa a'ta? Dia rela memberikan apa saja yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia suka berinfak. Infak di sini bukan hanya infak harta, lebih luas dari itu. Dia punya waktu, waktunya dia luangkan untuk menjalankan perintah Allah, baik belajar ataupun beribadah. Bukan waktu luang, tapi meluangkan waktu. Nah, berhasil ngerti kan? Kalau menunggu luang, kita nggak luang-luang. Tapi kita meluangkan waktu dan kita korbankan waktu kita untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Resep pertama itu, Pak. Jadi kita infakkan, kita serahkan apa yang kita miliki semaksimal mungkin untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Kita punya kelebihan di harta, ya kita gunakan harta kita. Kita punya kelebihan di waktu, ya kita gunakan waktu kita. Itu resep yang pertama. Jadi kita gunakan apa yang sudah Allah percayakan kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala lagi. Dari Allah untuk Allah. Itu resep yang pertama. Resep yang kedua, wasaddaqa bil husna. Apa arti wasaddaqa bil husna? Dia menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah. Oh, kelewatan. Wa amma fa amma man a'ta wattaqa. Resep kedua. Resep kedua, wasaddaqa bil husna, resep ketiga tadi. Resep kedua, wattaqa. Apa itu wattaqa? Dia bertakwa. Enggak cukup Pak kita insyaallah suka wakaf, suka sedekah, apa semangat. Enggak cukup itu. Perlu resep kedua. Apa itu? Takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan juga menjauhi semua larangan yang sudah Allah larang kepada kita. Barulah orang itu dikatakan bertakwa. Selagi ada perintah Allah yang wajib, Pak niki sing penting sing wajib. Yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Usahakan fokus kita di situ dulu. Nah, banyak orang itu sekarang sunnahnya tuh semangat, wiritan bengi insyaallah semangat. Sholat malam semangat, tapi gibahnya juga semangat. Ribahnya masih jalan. Sholatnya masih malas, sholat fardunya. Maka ini kurang, ini tipuan berarti Pak. Jenengan ditipu dengan ibadah sunnah namanya. Makanya ulama mengatakan orang yang sibuk dengan ibadah sunnah hingga dia meninggalkan kewajiban, maka dia terkena fitnah itu. Orang yang tertipu seperti itu.
Namanya ibadah sunnah itu untuk menambal perkara yang wajib. Nah, kalau wajib gak ada, loh, apa yang kita tambal, Pak? Jenengan itu kalau punya ban, ban motor niku, kalau bolong baru jenengan bisa tambal pakai anu niku, apa jenenge? Tambal ban niku loh, plastik sing kados karet niku untuk menambal ban. Itu kalau jenengan punya ban. Nah, ibadah wajib itu seperti bannya. Sunnah itu kalau ada bolong-bolong, kurang sempurna, kurang khusyuk, kurang seperti ini, disempurnakan dengan sunnah. Tapi lek bane mawon boten duwe, ya sing ditambal nopo? Nggih, nopo sing ditambal? Gak ada. Makanya kewajiban itu nomor satu. Dan keharaman kita jauhi juga nomor satu. Setelah itu baru kita sempurnakan dengan ibadah sunnah. Nah, makanya perkara yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara sunnah. Tapi apa? Menjauhi perkara yang haram. Jenengan itu kalau mau dekat dengan Allah, paling cepat itu bukan dengan istiqomah mengamalkan sunnah. Bukan dengan mengerjakan perkara wajib, ya bagus, harus loh. Tapi yang lebih berat daripada itu adalah meninggalkan seluruh larangan Allah. Bisa kita. Allah larang kita gibah, kuat dereng lisan kita. Waduh, kok gatel rasanya. Info terkini, hangat-hangat masa orang ngomong. Kemudian Allah larang kita untuk riba. Nah, kalau wayai ganti motor, duh, kreditnya mau cicilannya ringan ini, DP 0 rupiah, duh, eman nih kan di sini. Gue bisa tobat nih. Nah, yang penting di motor sih bareng tobat. Gila sempat tobat, lalu tengah-tengah nyicil terus. Nah, untuk misalnya meninggal dunia kan repot. Makanya wasilah atau perantara untuk menuju Allah paling cepat itu adalah dengan kita ninggalkan segala larangan Allah. Dengan itu, Pak, jenengan cepat nanti naiknya. Tapi selagi jenengan sunnahnya lancar, wajibnya lancar, maksiatnya juga lancar, terus diem di tempat, gak naik-naik jenengan derajatnya. Makanya orang soleh itu, para aulia itu jadi wali bukan karena mengamalkan sunnah, bukan juga karena mengamalkan kewajiban, tapi karena mereka kuat untuk menghentikan atau meninggalkan segala kemaksiatan. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, la Allahumma shalli ala sayyidina la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran lima bihi ba'sun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kama qala Nabi. Apa kata beliau? Seorang itu tidak akan sampai kepada tingkatan takwa sampai dia meninggalkan perkara yang secara zahir nggak haram. Secara zahir hukumnya nggak apa-apa, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Hadron lima bibasun, karena khawatir kalau dia lakukan itu akan terjumus kepada dosa. Bukan cuma meninggalkan kewajiban, Pak. Bukan cuma meninggalkan keharaman berarti untuk sampai tingkatan takwa. Bahkan perkara yang mubah sebagian juga kita tinggalkan. Kenapa? Khawatir kalau saya lakukan ini akan menyampaikan saya kepada keharaman. Contohnya apa? Kayak ini sebagian ulama guru-guru kula HP ini ku haram boten dong. Masya Allah ngaji kata. Terus WA bagus buat bisnis. Tapi banyak dari guru saya nggak megang HP. Kenapa? WA ini nggak haram. Lah moro oleh teko iklan, seret. Ente sing joget-joget ngoten, waktu buka-buka siti, apa kok putih-putih ini. Pandangan pertama rahmat ini. Gitu, rahmat terus gitu. Tinggalkan seperti itu. Saking hati-hatinya. Makan di pinggir jalan misalnya. Haram nggak? Bukan haram. Ubah kalau saya nggak kudungan. Cuma banyak ulama saking hati-hatinya nggak mau kalau nggak kenal dengan pemiliknya. Kenapa? Khawatir atau syubhat. Kayak saya dulu pernah, Pak, cerita. Saya dulu pernah mondok di Banten itu sekitar
10 hari. Saya pernah mondok di Banten 10 hari, khidmat kerja di sana, nganu bangunan. Di sana itu syarat mondok niku harus mutih. Poso mutih selama 12 hari. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan yang bernyawa, nggak boleh makan macam-macam, cuma boleh makan nasi putih sama air putih. Top. Kalau mau nyantri syaratnya harus mutih 12 hari. 12 hari atau 2 minggu, bukan lupa. Karena kalau bukan kuat toh, saya suka makan. Akhirnya kalau wis nggak usah nyantri, ya, kalau khidmat mawon. Akhirnya kalau khidmat kerja bangunan itu Banten dulu. Di sana selama seminggu, kalau khidmat bangun bangunan gitu. Dan beliau itu masya Allah pak, beliau itu uang kertas nih haram buatan, buatan haram. Beliau nggak mau tapi uang kertas. Kenapa? Ini kayak khawatir tercampur dengan uang riba. Nggak haram, cuma saya nggak mau ada syubhat nanti di makanan saya. Jalan raya, beliau nggak mau nginjek pak. Beliau lek jalan, buatan tentang jalan raya, teng lemah ini, nggak mau nginjek jalan raya. Kenapa? Khawatir saya. Ini dibuat dari pajak dan pajak untuk orang Muslim itu ada yang mengharamkan. Seperti itu beliau. Bahkan beliau bilang, saya aneh sama orang sekarang nih. Aneh kalau apa ya? Saya kalau lihat api itu nangis ingat neraka. Kalau lihat api nangis ingat neraka. Nah orang sekarang kok api ditaruh mulut gitu ya. Saya tuh nggak kuat saya lihat api. Dan beliau pak terkenal masyhur sampai sekarang masih hidup beliau. Makan dari dulu nggak pernah yang matang. Kenapa? Karena kalau makan yang matang, eling merokok, ya dimasak dengan api, ya neraka. Nangis beliau ini nggak jadi makan. Makanya seluruh makanan beliau itu makanan siap saji, bukan siap saji kayak maksudnya ya pisang, boten buah-buahan jadi, boten yang matang-matang. Lihat api nangis inget neraka. Real nih kulo asli nih. Lihat api nangis, lihat masakan yang bernyawa yang dimasak nangis juga. Eling ini diproses dengan api. Oleh aku dimasakin rokok nih. Kayak beliau bilang orang sekarang kok aneh ya. Saya lihat api nangis, kok sekarang api taruh mulut, kok nggak inget neraka. Ceritanya beliau nih, ceritanya beliau. Dan di sana beliau itu hati-hati, saking hati-hati itu segala sesuatu yang berasal daripada uang itu beliau nggak mau. Jadi pondok beliau tuh nggak ada listrik. Listriknya enten tapi beliau anu sendiri, buat sendiri anunya. Alirannya kan beliau buat sendiri. Pakaian ini kalau beli pakai uang beliau nggak mau. Jadi buat sendiri beliau ngambil daripada kulit-kulit pisang, terus ngambil dari serat-serat kain, serat-serat kayu, dirajut sendiri jadi jubah. Jadi jubahnya beliau masih kayak zaman dahulu. Sing anu nih kalau kasar ngoten. Nah, pecinya itu beliau buat sendiri, Pak. Dari pelepah pisang, beliau keringkan terus pakai ngertos itu buat. Sajadahnya beliau buat sendiri juga dari pelepah pisang. Real iki kalau asli. Nah, ketika kula teng mriku khidmat genteng, masang genteng teng pondok mriku. Kita diberikan kali santri-santrinya, bukan santrinya, kali orang kampung pisang. Dikasih pisang pada saya. Plus kopi. Kalau kita pripun, Pak? Diparingi pisang kali kopi, alhamdulillah toh, wayai. Niki santri yang diparingi, kula kan khidmat kali santri beliau, bantu-bantu santrinya. Aneh ya Pak, uniknya, santrinya bilang, kita nggak mau nerima pisang ini. Kenapa? Loh, kan ini bagus ini pisang orang kampungnya tahu Pak, orang kampungnya sudah tahu, beliau tuh sangat-sangat warok hati-hati. Tahu orang kampungnya. Jadi mereka udah bilang, ini jelas ini, saya ambil dari kebun saya sendiri. Nggak ada beli, nggak dari pasar, dari kebun sendiri. Saya ambil baru tadi pagi. Nih, jenengan makan. Orang santri-santrinya nggak mau. Saya tanya, kenapa nggak mau? Kan jelas-jelas ini orangnya, kamu tahu, orang masjid, soleh. Dia bilang dari kebunnya sendiri, nggak ada syubhat. Kenapa kamu tolak? Kata dia apa? Saya khawatir, walaupun dia orang baik, saya khawatir sebelum kasih ke saya, ada orang yang nggak sholat nyentuh pisang ini. Kalau saya makan, hati saya ikut gelap jadi malas sholat. Asli, real gitu loh. Kalau 10 hari waktu SMA. Oh, kok kebangetan? Bukan kebangetan, Pak. Orang itu kalau udah sampai kepada tingkatan yang di atas kita,
takutnya Allah menjauhi itu sangat-sangat besar. Sehingga bahkan perkara yang nggak haram itu dia jauhi. Kenapa? Khawatir akan menjerumuskan kepada keharaman. Contohnya seperti tadi. Nah, itu orang itu nggak akan bisa takwa sampai dia meninggalkan perkara yang dohirnya halal, tapi dia tinggalkan khawatir terjatuh kepada keharaman. Itu resep yang kedua. Fa'amma man a'ta wattaqa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Apa yang ketiga? Menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat aja dengan laksanakan, zakat laksanakan, puasa yang laksanakan, semua ibadah wajib dilaksanakan. Syukur-syukur ketika setelah itu dengan sempurnakan sunnah. Setelah kita memenuhi 3 resep ini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah bilang apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka saya kata Allah akan mudahkan dia dalam kebaikan. Kalau kita sudah infakkan yang kita miliki, baik harta atau lainnya, dan kita bertakwa plus menjalankan semua kewajiban, kata Allah apa? Saya sendiri yang akan bukakan jalan dia menuju kebaikan. Setelah itu Pak, Allah kalau udah bukan kebaikan, sholat gampang, ibadah gampang, haji gampang, rezeki lancar. Karena Allah sendiri yang jamin. Bukan di hadis lagi Pak, di Quran. Quran ini 100% orisinil. Jadi jelas itu, pasti. Nah, sehingga kalau kita mau dapat garansi selamat, bukan garansi selamat, garansi gampil urusan akhirat, resepnya 3. Namun, infakkan yang kita miliki, takwa, dan kerjakan segala kewajiban. Setelah itu kata Allah, saya mudahkan setelah itu urusan kalian. Gimana Pak? Insya Allah. Sekarang kita ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi asbabil tayammum. Fasal menerangkan sebab-sebab tayammum. Asbabut tayammum salah satu sebabnya tayammum ada 3. Ambil ma'i yang pertama tidak ada air. Wal maradu dan sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atasin hayawanin muharramin. Airnya dibutuhkan untuk kehidupan hayawan muharram. Biru muharram menciptakan tarki sholati, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Wazani muhson dan orang yang zina muhson. Wal murtad dan murtad. Wal kafirul harbi dan kafir harbi. Wal qalbu aqawaru dan anjing yang galak. Wal jinjiru dan babi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang membahas mengenai tayammum. Selesai kita mengenai wudhu, alhamdulillah. Selesai membahas mengenai mandi, alhamdulillah. Masuk yang ketiga, yaitu tayammum. Nah, ini banyak orang sedikit salah di masalah tayammum. Soalnya kan jarang. Sini tayammum, sini tayammum. Boleh nggak seperti itu? Kita bahas hari ini. Sebab tayammum 3, yaitu tidak ada air, atau sakit, atau ada air, tapi air tersebut dibutuhkan oleh hewan yang dihormati. Apa itu hewan yang dihormati? Yang haram dibunuh. Yang haram dibunuh. Apa saja nanti dijelaskan. Berarti kalau hewan yang nggak dihormati apa saja? Ini orang yang meninggalkan sholat. Saking besarnya dosa sholat, itu darahnya halal. Darahnya sudah tidak haram lagi. Mananya disembuluh sudah halal. Tapi sing bunuh ya bukan kita Pak, mau terangsal. Orang-orang gak sholat sebenarnya terangsal. Sing bunuh imam nanti. Nanti imam, pemerintah, dia nanti memerintahkan dia untuk sholat. Kalau nggak mau baru nggak boleh kita sendiri. Nggak boleh dibong orang-orang. Dosa Pak kita seperti itu. Yang kedua pezina muhson. Orang yang zina muhson, nanti kita jelaskan. Orang murtad, kafir harbi, anjing galak, dan babi. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Tayamum dalam syariat adalah mengusap wajah dan kedua tangan memakai debu suci dengan niat dan syarat tertentu. Ini definisi tayamum. Definisi tayamum itu mengusap wajah dan tangan dengan syarat tertentu. Nanti jelaskan syaratnya. Maka bagian tayamum apa saja Pak? Wajah dan tangan, kaki
Daerah tayamum betul, boten. Boten. Jadi nggak perlu diusap. Cuma wajah dan tangan. Tangannya mana, Pak? Telapak tangan atau sampai siku? Sampai ke siku. Oke. Sebab bolehnya tayamum ada 3. Yang pertama, tidak ada air. Maksudnya seseorang benar-benar tidak menemukan air. Dalam keadaan seperti ini, orang yang berhadas maupun junub boleh bertayamum jika memang yakin air tidak ada. Artinya, tayamum itu tidak khusus untuk gantinya wudhu, tapi gantinya mandi juga bisa. Dan ketika ganti mandi, jenengan tayamum nopo? Nopo mandi pakai pasir? Nopo pripun? Cukup wajah dan tangan. Baik itu sebagai gantinya mandi atau wudhu, yang ditayamumi cukup wajah dan tangan. Bukan perlu gelundung-gelundung ke pasir, Pak. Tetapi kalau merasa mungkin ada air, atau ragu apakah ada air, atau hanya menduga ada air, maka ia wajib mencari air terlebih dahulu setiap kali ingin tayamum pada waktu sholat. Sekarang cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, yang pertama, memeriksa tempat tinggal atau tempat singgah. Misalnya kalau kita sedang safar, ya kita cari, Pak, di mobil. Enten muatan airnya dicari, Pak, dicari dulu. Kalau kita di sini di Ketanggi misalnya pas nggak ada air, wah kayak pengawan nih. Misalnya anggap mawon, nggak ada air, maka kita harus cari sekitar kampung. Cukup dengan teriak bisa, Pak, sing duwe banyu sopo, aku jaluk, seperti itu. Yang kedua, bertanya kepada teman perjalanan atau rombongan, wajib hukumnya. Kemudian terutama orang yang biasanya menyimpan air dan mungkin mau memberikannya. Dan sekarang kalau ada air kita wajib beli, ya, nggak boleh kita tayamum selagi ada air walaupun dengan duit, walaupun dengan duit. Karena nih kalau beli aqua cukup. Nggak boleh jenengan tayamum selagi ada orang yang jual aqua gelas. Kenapa? Karena mungkin beli. Setelah itu, asal bukan Pak wudhu pakai aqua niku. Boleh. Yang nggak boleh apa kemarin? Yang diwakafkan untuk air minum. Yang nggak boleh itu air yang diwakafkan untuk air minum. Tapi kalau air minum jenengan beli kiambak, bukan masalah. Arab mau dipakai mandi, bukan masalah. Setelah itu, ia juga melihat ke sekitar dari 4 arah apabila berada di tempat yang datar. Dilihat 4 arah, ke timur, utara, selatan, barat. Dicari itu 4 arah. Itu kalau datar. Kalau teng kampung, buatan saged. Soalnya kan banyak rumah tertutupi. Jadi harus muter-muter. Kalau masih perlu, mana ya? Kalau tertutupi rumah atau banyak bangunan, maka apa? Maka ia berjalan mencari air sampai jarak tertentu yang disebut batas gauss, yaitu sekitar 144 meter. Jadi dia harus cari, Pak, muter jalan sampai 144 meter. Cari ini. Sekarang, ini kalau perkiraan ada air, ya. Kalau perkiraan ada air, maka dia harus mencari sampai 144 meter. Nggak wajib lebih dari itu. Tapi kalau kita yakin ada air, maka apa? Nih, sekarang kalau yakin air itu ada. Sekarang di sini nggak ada, cuma kita yakin di sekitar kita ada. Maka kita wajib nyari sampai jarak 2782,5 meter. Piro niku? 2 kilo luwih sithik. Bukan luwih sithik, luwih akeh. 3 kilo kurang. 3 kilo kurang seperempat. Kita selagi kita yakin ada air di sekitar jarak 3 kilo kurang seperempat itu, kita wajib cari, Pak. Jalan. Cari nih, walaupun beli, cari nanti. Nggak boleh, bismillah, nggak boleh seperti itu. Kalau hanya perkiraan, maka kita cari sampai 144 meter. Kalau kita yakin ada air, cari sampai 2782,5 meter. Maka wajib didatangi dan dicari. Tetapi jika air berada lebih jauh dari batas itu, maka tidak wajib mencarinya dan ia boleh bertayamum. Sekarang setelah jenengan tahu, mungkin buatan tayamum tengawi dengan alasan gak ada air, bukan mungkin. Gak mungkin orang tayamum di Ngawi selagi alasan gak ada air. Itu makanya kalau ini biar pas cilik kok perasaan sering ningali tiang tayamum ini. Sebab kedua yaitu sakit. Nah, kalau alasan sakit mungkin, alasan sakit. Tapi kalau alasan gak ada air, bukan mungkin Ngawi ini. Sebab kedua tayamum yaitu sakit. Sebab kedua yang membolehkan tayamum adalah sakit. Sakit ini dibagi menjadi 3 keadaan. Tidak semua sakit boleh tayamum, Pak. Jenengan pilek asal tayamum bukan? Terus masih sakit-sakit ringan.
Sakit apa yang memperbolehkan tayamum ini kita bahas. Sakit yang membahayakan, yaitu sakit yang jika terkena air dikhawatirkan menyebabkan kematian atau merusakkan anggota tubuh. Misalnya ada orang kecelakaan misalnya, kalau dikasih air copot tangannya misalnya, merotoli misalnya, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Misalnya kalau kena air kena mata, misalnya matanya sakit, kalau kena mata buta dia, maka boleh menurut tayamum sekarang. Seperti tangan menjadi tidak bergerak, atau tangan kena air langsung gak bisa gerak. Misalnya kena penyakit tertentu, baru itu boleh tayamum. Dalam keadaan seperti ini seorang boleh tayamum. Oke, yang pertama nih, sakit yang membahayakan. Itu menyebabkan kematian atau rusaknya anggota tubuh atau kehilangan manfaat anggota tubuh. Ini yang pertama, itu boleh tayamum. Yang kedua, sakit yang bertambah parah. Jenengan ada luka misalnya di tangan. Tayamum boten mati, Pak. Boten mati. Terus jadi nopo? Tangannya protol gitu, boten. Tapi apa? Kalau jenengan kenai air, sembuhnya jadi lama. Ya kan, basah terus. Maka masalah yang kedua jadi. Ini macam yang kedua. Sakit yang bisa bertambah parah. Jenengan kasih air semakin meluas, malah nopo? Infeksi. Nah, itu yang kedua. Apabila penggunaan air dikhawatirkan membuat penyakit semakin berat atau memperlambat kesembuhan, atau menyebabkan perubahan buruk pada anggota tubuh yang tampak seperti wajah dan tangan, ini termasuk boleh tayamum. Misalnya jenengan pakai air, ninggalkan molo tadi, berarti tetap boleh tayamum. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dianggap merusak penampilan secara jelas, misalnya kulit menjadi sangat hitam, luka menjadi sangat buruk, atau cacat yang mencolok. Termasuk dalam hukum ini adalah cuaca dingin yang sangat berat dan membahayakan, sementara seorang tidak mampu menghangatkan air. Maknanya, kalau cuaca buruk, cuaca dingin, misalnya teng kutub utara, jenengan pakai air langsung tangannya sakit misalnya, membeku, boleh jenengan tayamum dengan syarat kalau nggak nemu alat untuk menghangatkan. Tapi selagi ada kompor atau ada water heater, boten angsal jenengan tayamum teng sarangan, angsal tayamum boten, adem biasa nih. Bahkan ya walaupun ademnya sampai dingin banget, buat tenang sal. Kenapa? Teng hotel enten water heater toh, tenang sal selagi boleh, selagi ada alat penghangat air. Sekarang bagaimana kita tahu itu penyakit membahayakan atau enggak? Yang pertama pengalaman. Jadi kita sudah pengalaman, oh ini lukaku kalau kena air tambah parah. Berarti boleh meninggalkan wudhu. Atau keterangan orang terpercaya, maksudnya dokter nih, keterangan orang terpercaya maksudnya dokter nih. Makanya dokter niku kali orang yang saya tahu Islam bekerja sama. Karena sebagian fikih, banyak bab fikih itu butuh pada dokter. Dan dokter juga butuh pada fikih. Nah, itu namanya bekerja sama orang-orang yang ahli dunia dan akhirat seperti itu. Namun jika tidak ada keduanya, lalu seseorang hanya sekedar khawatir atau menduga akan terjadi bahaya, maknanya kita nggak ada dokter, nggak terindikasi penyakit yang membahayakan. Dan kita belum pengalaman sakit tersebut, tapi khawatir kalau kena ini bisa membahayakan. Boleh nggak tayamum langsung? Menurut pendapat Ibnu Hajar, boleh tayamum tetapi nanti wajib mengulang sholat. Menurut Imam Romli tetap wajib memakai air, nggak boleh tayamum selagi belum ada keterangan dokter. Paham? C, sebabnya sakit yang kedua tiga, yaitu gangguan ringan. Bukan sakit parah, tapi gangguan-gangguan ringan. Apabila penggunaan air, misalnya jenengan lagi flu, pakai air pilek, tambah pilek, asal tayamum mboten? Tidak boleh. Kenapa? Penyakit yang ketiga, gangguan ringan. Oke, misalnya cacat ringan, misalnya sedikit perubahan warna pada anggota tubuh yang terlihat, atau cacat besar tetapi pada anggota tubuh yang tidak terlihat. Termasuk juga terasa sakit ketika terkena air pada luka, atau kena dingin panas biasanya tidak membahayakan nyawa. Dalam keadaan seperti ini tidak boleh tayamum menurut kesepakatan ulama. Oke, misalnya jenengan ada luka, kena air perih, tapi tidak memperlambat penyembuhan, boleh betul tayamum? Tidak boleh. Oke, pokoknya selagi tidak membahayakan luka jenengan, tidak membuat luka itu lama sembuh atau memperparah, tidak boleh tayamum walaupun ketika disiram itu perih. Oke. Jika sebagian tubuh sakit lah, ini penting nih, diusahakan paham semua nih. Cara berwudu ketika tubuh kita sakit, terus pakai perban, karena kita pasti ya satu keadaan kita akan terkena sakit.
Dan ketika sakit, kita nanti diinfus, gitu, atau pakai obat perban. Sakit itu jadi ibadah. Kalau kita ketika sakit sesuai dengan ajaran Allah, gitu. Sakit itu ujian dan akan mendapat pahala orang yang sakit ketika sakit dia menjalankan perintah Allah. Nah, tapi ketika sakit tidak menjalankan perintah Allah, gimana mau dapat pahala? Nah, sekarang ini fikih orang sakit. Jika sebagian tubuh sakit, gimana cara sholatnya, gimana cara wudhunya, gimana cara lain-lainnya. Sekarang kita bahas cara wudhunya dulu, cara tayamumnya gimana ketika sakit. Penting ini. Jika sebagian tubuh sakit, kalau sebagian anggota wudhu sakit sedangkan bagian lain sehat, nih. Sebagian anggota wudhu sakit sedangkan bagian lain sehat. Anggota wudhu apa mau, Pak? Kemarin wajah, tangan, kepala, kaki. Misalnya sebagian wajah kula luka, kecelakaan luka, sebagian wajah kula. Ini masalah ini. Maka bagaimana? Bagian yang sehat tetap wajib dicuci. Misalnya ini, hidung saya luka, full hidung. Maka gimana? Apakah langsung tayamum? Nggak boleh, Pak. Yang sehat selain hidung disiram pakai air. Paham? Itu yang pertama. Sedangkan bagian yang sakit yaitu hidung diganti dengan tayamum. Pertanyaannya, tayamumnya bagaimana? Apa tayamum ireng tok? Tayamumnya bukan hidung doang, tapi semua tayamum sempurna. Gimana caranya? Sekarang orang itu tetap harus wudhu sesuai dengan urutan. Berarti rukun pertama apa? Wajah. Jadi dia wudhu dulu basuh wajah. Setelah basuh wajah, baru dia tayamum. Tayamumnya wajah doang atau semua? Tayamumnya sempurna. Jadi dia wudhu sempurna, wudhu membasuh wajah sempurna selain anggota yang terluka. Setelah itu dia wudhu, dia tayamum. Tayamumnya niat tayamum untuk menggantikan hidung saya yang luka, paham? Dan tayamum yang nggak cukup hidung tok, tapi sempurna. Tayamum wajah dan tangan. Setelah itu baru lanjut wudhu. Paham nih? Oke. Jadi tayamumnya bukan ketika selesai wudhu, Pak, tapi di waktu basuhan yang wajib saat wudhu. Ketika luka di tangan, berarti kapan tayamumnya? Setelah basuh wajah sebelum basuh kepala. Oke, gitu. Jadi ketika misalnya tangan kulo, pergelangan tangan ini luka, nggak bisa dibasuh. Gimana cara tayamumnya? Wajah kulo basuh sempurna, kemudian setelah itu boleh tayamum dulu baru ngusap tangan, atau ngusap tangan dulu baru tayamum. Nggak masalah. Yang penting saat basuhan yang wajib kita tayamum. Paham? Oke? Nah, begitu juga orang junub. Makanya ketika kita sakit, terus kita junub, bagian sehat tetap wajib dimandikan, bagian yang sakit ditayamumi. Seperti itu. Hukum tadi kalau nggak ada perban. Sekarang kalau ada perban. Niki hukum kalau nggak ada perban, Pak. Hukum niki ketika nggak ada perban. Yang ini kalau kita pakai perban. Perban di sini jangan pahami, perban itu bukan cuma hansaplas, tapi segala yang menutupi luka. Contohnya apa? Apa? Super tetra. Nggih, super tetra ngertos, obat luka sing serbuk nih kok ditaruh di ini luka, itu hukumnya hukum perban. Paham nggih? Contoh lain, orang diinfus. Niku hukum niki juga masuknya nanti. Banyak nih hukum ini, penting masalah niki. Gimana cara wudhunya atau tayamumnya orang yang punya perban? Kalau ada kain atau perban atau penutup pada luka, maka pertama wajib dilepas. Harus dilepas sih. Belum selesai ya, Pak. Kalau ada wong luka, kecelakaan, terus apa patah jangan copot, wajib dilepas kalau jika memungkinkan membasuh luka dengan air. Atau penutup itu mengenai kulit yang sehat. Jadi dia tidak hanya menutup luka, tapi dia ngambil bagian yang sehat melebihi bagian yang luka. Maka wajib dilepas. Tapi ingat, ketika memungkinkan. Atau berada di area tayamum wajah dan tangan. Kaidah, Pak. Selagi perban kita di wajah atau tangan, maka kita wajib qodok sholat, walaupun kita tayamum. Paham ya?
Jenengan infus niku teng pundi Pak ya? Tangan apa di kepala? Tangan. Tangan. Berarti walaupun jenengan tayamum nanti, sholat yang jenengan kerjakan dalam keadaan diinfus nanti wajib jenengan kodok. Kenapa? Karena perbannya berada di anggota tayamum. Paham ya? Dan masih memungkinkan diusap debu. Jadi selagi mungkin lukanya mungkin diusap debu atau berada di anggota tayamum atau mengambil daripada bagian yang sehat, maka wajib dilepas. Kalau memungkinkan. Tapi kalau dilepas menambah parah sakit atau memperlambat penyembuhan, kalau tidak bisa dilepas maka berlaku hukum jabirah. Jadi kalau mungkin dilepas, wajib dilepas dan masuk hukum yang tadi. Ini. Kalau tidak memungkinkan, masuk hukum setelahnya, ringkasan hukum jabirah. Paham nih? Sekarang hukum jabirah. Napa jabirah niku? Jabirah niku perban. Nih. Jabirah niku artinya perban. Jabirah di anggota tayamum yaitu wajah dan tangan, wajib mengulang sholat secara mutlak. Jadi ketika jenengan punya perban di wajah dan telapak tangan, dan itu tidak mungkin dilepas dan nggak mungkin dikenai air, maka gimana? Jenengan misalnya bola perbanan, maka meripun cara wudhunya atau taruh tangan lah biasanya infus. Meripun cara wudhunya. Caranya ketika wajah dibasuh dulu, kemudian tangan dibasuh dulu atau tayamum dulu terserah. Setelah itu baru disiram. Intinya mengumpulkan antara tayamum dan wudhu ketika tangan nanti. Karena tidak mungkin dilepas, maka sholat saya nanti dikotok ketika sudah sembuh. Paham? Oke? Wajib mengulang sholat secara mutlak baik dipasang dalam keadaan suci atau tidak, maupun sekedar seperluannya atau melebihi kebutuhan. Jadi walaupun kita masang perban dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas, atau perban kita pas di anggota luka atau lebih sedikit dari anggota luka, tetap wajib dikotok. Intinya kalau di anggota tayamum perbannya, maka sholat wajib dikotok. Oke, ini banyak nih. Saya lihat orang kalau mudzakarah fikih kurban banyak Pak, fikih kurban banyak, fikih safar banyak, fikih nikah banyak, fikih perempuan banyak, fikih pasien belum ada. Padahal pasien niku orang yang harusnya paling dekat dengan Allah, gitu. Soalnya nyawanya suatu ngawang-ngawang loh biasanya. Gitu, maksudnya antara dia dengan Allah itu lebih dekat daripada keadaan ketika kita sehat. Gitu. Harusnya dia yang paling sempurna menjalankan ibadah. Tapi masih jarang membahas ini. Di sini pun belum dibahas secara detail, Pak. Ini cuma ringkasan. Cara sholatnya bagaimana, kemudian cara wudhunya bagaimana, terus cara macam-macam. Itu nanti detail. Belum jarang yang bahas masalah ini. Yang kedua, ketika jabirah atau perban di selain anggota tayamum. Apa misalnya Pak? Di kaki. Misalnya patah kaki, terus diperban dari sikile. Telapak kakinya diperban karena patah. Maka bagaimana? Tidak wajib mengulang sholat hukumnya. Dengan syarat dipasang dalam keadaan suci. Jadi jangan wudhu dulu baru dipasang. Nah maka nggak ngulang sholat nanti. Atau dan hanya sebatas kebutuhan. Mananya kalau kebutuhannya hanya menempelkan perban 10 cm, kok dipasangin 20 cm, wajib sholat. Wajib ngulang sholat. Walaupun napa jenenge masangnya dalam keadaan suci, tetap diulang nanti sholatnya. Atau tidak mengenai anggota sehat, meskipun dipasang dalam keadaan tidak suci. Wajib mengulang sholat jika dipasang melebihi kebutuhan atau dipasang dalam keadaan tidak suci atau kedua-duanya sekaligus. Maka wajib mengulang sholat. Kapan? Ketika dipasang melebihi kebutuhan, misalnya lukanya 10 cm, ukuran bisa nempel 5 cm, jadi total 15 cm. Kok dipasang 20 cm, wajib pulang sholat. Walaupun dipasang dalam keadaan suci. Yang kedua, atau dipasang dalam keadaan tidak suci. Ketika dipasang dalam keadaan tidak suci, wajib qadha sholat mutlak. Walaupun hanya seukuran luka perbannya. Atau kedua-duanya sekaligus, maknanya dipasang dalam keadaan tidak suci plus melebihi kebutuhan. Maka wajib qadha sholat. Sekarang tata cara tayamum pada jabirah. Orang yang punya perban, tadi masalah kodok nggak kodoknya. Sekarang cara wudhunya bagaimana? Cara tayamumnya bagaimana? Yang pertama, jika hadas besar, maka seorang boleh pilih antara tayamum dulu lalu mandi, atau mandi dulu baru tayamum, terserah.
Kalau hadas besar. Kenapa? Karena mandi nggak wajib tertib. Nggak mandi harus tertib urutannya. Jadi boleh tayamum dulu baru mandi atau mandi dulu baru tayamum, serah. Karena seluruh tubuh dianggap satu kesatuan dan tidak wajib urut. Jika hadas kecil, wudu ini, maka tayamum dilakukan saat sampai pada anggota yang sakit. Kalau sakit di tangan, berarti tayamumnya ketika sampai basuhan tangan. Paham ya? Jangan salah Pak. Jadi wudu dulu, selesai wudu baru tayamum. Bukan seperti itu. Tapi wudu dulu, di tengah-tengah wudu pas sampai anggota yang sakit baru jenengan tayamum. Setelah itu sempurnakan wudunya. Kenapa? Karena dalam wudhu urutan harus dijaga dan tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum anggota yang sakit diselesaikan, baik dengan basuhan tayamum maupun mengusap jabirah. Tayamum juga bisa berulang sesuai jumlah jabirah luka yang ada. Sebab ketiga tayamum, yaitu membutuhkan air untuk makhluk yang harus dijaga. Hewan, manusia hewan betul Pak? Secara fikih dia hewan. Hewan maksudnya apa? Makhluk sing bisa tumbuh, yang bisa merasakan, bisa tumbuh, bisa bertumbuh. Manusia itu termasuk dalam jenis hewan. Dan bisa bergerak sesuai dengan keinginan dia. Itu hewan, definisi hewan seperti itu. Maka manusia termasuk hewan. Sekarang, ketika ada air, tapi air dibutuhkan untuk minum hewan yang dimuliakan, maka sekarang boleh tayamum. Jadi hewan itu ada dua. Ada hewan yang dimuliakan, ada hewan yang tidak dimuliakan. Apa nanti kita bahas. Kalau misalnya kita ada air 1 liter, untuk wudhu cukup bukan? Cukup wudhu, cukup untuk wudhu cukup. Tapi ada kambing yang haus, maka sekarang kita kasihkan air untuk kambing, kita tayamum. Oke? Atau kita punya air 1 liter, tapi teman kita haus, kita kasihkan air ke teman kita. Kemudian kita tayamum, tapi dengan syarat ya, teman kita tadi adalah hewan yang dimuliakan. Oh iso, menungso jadi hewan yang dimuliakan bisa. Nanti kita bahas siapa, kapan manusia menjadi hewan yang tidak dimuliakan lagi. Sebab ketiga boleh tayamum adalah membutuhkan air untuk menghilangkan haus hewan atau makhluk yang dihormati. Maksudnya muhtaram atau dimuliakan. Yang dimaksud hewan yang dihormati adalah makhluk yang haram dibunuh. Jadi siapa hewan yang dimuliakan adalah hewan yang haram dibunuh. Termasuk di dalamnya manusia juga. Manusia oleh dibunuh bukan Pak? Secara umum tidak boleh. Tapi beberapa keadaan boleh. Contohnya apa? Ketika kafir harbi, orang kafir yang menentang Islam, kalau Israel nih kok. Malah kalau membunuh dapat pahala jihad tuh Pak. Termasuk pahala terbesar nih. Maksudnya apabila air yang dibutuhkan untuk menyelamatkan makhluk tersebut dari haus atau sakit atau bahaya lain telah disebutkan sebelumnya, maka air itu harus diprioritaskan untuk diminum, bukan dipakai bersuci. Hal ini berlaku baik hewan maupun manusia, milik sendiri atau milik orang lain, dan baik kebutuhan itu sekarang maupun akan terjadi nanti. Sekarang belum haus, tapi sejam lagi haus nih. Maka kita langsung tayamum mawon. Airnya nanti dikasihkan ke kuda kita atau ke kambing kita. Karena menjaga nyawa lebih penting daripada bersuci dengan air. Selain itu, minum tidak memiliki pengganti, sedangkan wudhu dan mandi punya pengganti yaitu tayamum. Ya kan? Kalau minum sakit diganti buatan kayak waktu. Sakit toh? Nah, sedangkan kalau wudhu ada gantinya yaitu tayamum. Jadi kita dahulukan minum karena ada pengganti, dan kita wudhunya kita pakai pengganti yaitu tayamum. Maka dalam keadaan ini haram menggunakan air untuk wudhu, haram mandi dan haram untuk istinja. Bahkan bila ada orang lain dalam rombongan yang membutuhkan air, meskipun bukan teman kita dekat, tetap harus diprioritaskan selama ia bersama mereka, walaupun rombongannya besar. Air dibutuhkan untuk keperluan penting lain. Hukum ini juga berlaku apabila air dibutuhkan untuk dijual agar bisa beli makan. Misalnya, jenengan ada air seliter, jenengan boten haus, hewan jenengan boten haus, tapi jenengan lapar, nggak ada makanan. Air ini bisa dijual untuk jenengan beli makan. Maka boleh tayamum jenengan jual airnya. Itu yang pertama. Atau memberi makan hewan yang dihormati. Nah, airnya bisa jenengan jual terus beli gabak suket nih kok, dimakan kambing. Atau membayar utang. Misalnya sakit gak duitnya cuma air segelas dijual buat bayar utang boleh. Atau membersihkan najis. Ada najis di pakaian, dahulukan hilangkan najis baru tayamum. Kalau seorang tetap pakai air itu untuk bersuci, maka bersucinya tetap sah tetapi ia berdosa.
Sekarang kita bahas siapa makhluk yang tidak dihormati. Nah, kita kan bahas tadi, makhluk yang dihormati siapa? Yang haram dibunuh. Sekarang yang nggak dihormati siapa? Siapa sih makhluk yang secara syariat darahnya tuh halal? Siapa? Ini kita bahas. Jangan sampai kita termasuk di sini. Yang dimaksud tidak dihormati adalah makhluk yang tidak haram dibunuh. Yaitu yang dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama nih, orang meninggalkan sholat. Ayo, sinten nih. Enten wonten boten enten mriki. Soleh doyo ini insyaallah. Sholat itu Pak, orang yang sholat itu mboten sing soleh Pak. Sholat itu soleh gak soleh kudu sholat. Lek sing sunnah ibadah lain baru soleh. Oh zaman saiki soleh men wis sholat di masjid lho. Soleh gak soleh kudu di masjid Pak, kudu sholat. Kalau nggak sholat masuk niki, masuk hewan yang tidak dihormati. Maksudnya apa? Ini bukan pulau yang tidak menghormati loh Pak. Allah langsung nih ke langit nih. Orang yang nggak sholat darahnya halal dibunuh, darahnya menjadi halal. Tapi ingat ya, boten langsung jenengan napa? Parang terus jenengan bacok, boten asan iku dosa juga jenengan nggih. Ini haknya imam, pemimpin, bukan hak kita. Tapi dengan dia tidak sholat, otomatis darahnya sekarang menjadi halal lagi. Orang yang meninggalkan sholat ada 2 jenis. Meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Nyapo ya sholat orang wajib. Ngingkar. Ketika seperti ini hukumnya murtad kafir. Kalau orang ngingkari kewajiban sholat hukumnya kafir. Nggak penting, hati-hati ya. Nggak ada insya Allah di sini. Hukumnya dibunuh karena kafir. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, dikubur di pemakaman non-muslim. Harta yang menjadi harta fe untuk baitul mal kaum muslimin. Nggak jadi warisan hartanya. Orang murtad, hartanya tidak jadi warisan. Tapi jadi fe. Apa harta fe itu? Harta fe itu harta yang hak diberikan kepada seluruh orang Islam. Bukan untuk ahli warisnya nanti, ketika orang itu murtad. Nauzubillah min dzalik. B. Meninggalkan sholat karena malas. Ini kebanyakan orang. Maka hukumnya tidak kafir, tapi hukumnya dosa besar. Tetap dihukumi Islam, tetapi hukumannya besar nanti. Hukumnya apa? Dibunuh sebagai hukuman had. Dibunuh statusnya dalam keadaan Islam, tapi sebagai hukuman dia dibunuh. Ketika apa? Meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pemakaman muslim. Hartanya tetap jadi warisan untuk ahli warisnya. Jadi kalau orang meninggalkan sholat karena malas Pak, niku darahnya sudah tidak dimuliakan lagi. Allah sudah menghalalkan darahnya. Maknanya kalau kita punya air, terus dia kehausan, nggak boleh kita tayamum sebelum kita, nggak boleh kita tayamum, sedangkan air kita kasih ke dia. Dia terus kita tetap apa? Wudu. Kok kita tayamum dalam keadaan seperti ini, nggak sah tayamum kita. Yang kedua, naudzubillah juga di pezina muhson. Siapa pezina muhson itu? Orang yang sudah pernah nikah terus zina. Itu namanya zina muhson. Kalau orang belum nikah kemudian berzina, naudzubillah, itu namanya zina ghairu muhson. Itu hukumnya nggak dibunuh, Pak. Hukumnya dicambuk nanti. Kalau orang belum pernah nikah terus dia berzina, naudzubillah, hukumannya dicambuk. Tapi kalau dia sudah pernah menikah kok berzina, hukumannya dilempar batu sampai mati. Berat sekali ini. Jadi perselingkuhan itu dalam Islam berat apa ya, Pak? Ngantemi waktu sampai mati. Dan darahnya nggak haram lagi, darahnya halal sekarang, nggak dimuliakan lagi. Hukumnya sama kayak orang meninggalkan sholat. Pezina yang sudah memenuhi syarat ihsan, yaitu dia balik, berakal, merdeka, dan pernah berhubungan suami istri dalam nikah yang sah. Jika setelah itu ia berzina, hukumnya rajam sampai mati, begitu juga perempuan, sama aja. Rajam itu apa, Pak? Rajam itu nanti orangnya dipendem. Orang yang zina itu nanti ditanam di tanah sampai setengah badan, sampai sisa dada ke atas, kemudian dilemparin batu sama orang kampung sampai mati. Itu hukumnya dalam Islam apa? Hukuman orang zina setelah nikah dalam Islam itu apa? Dipajang di lapangan, pendem, dilempar batu sampai mati. Dan batunya nggak boleh batu yang besar banget, dan nggak boleh batu yang kecil banget. Nah, besar banget cepat mati, nggak mau Islam. Sing sedengan, ben suwe, diteloi wong untuk pelajaran.
Kerasman Pak, orang hukumku, hukumnya Allah. Hukumnya Allah, bukan hukum saya. Waman lam ya, bukan ya. Ini kalau sekarang nggak boleh kita Pak. Enek wong zina, terus kita pegang, royok wong kampung, lapangan kepui, haram Pak, hukumnya haram. Tenang sawi. Ini harus pakai wewenang pemimpin. Kalau ada SK pengadilan, ya ini hukum rajam baru kita laksanakan. Kalau nggak ada seperti itu, kita laksanakan, kita dosa. Kenapa? Ngelangkai imam, ngelangkai pemimpin buat tenang sal, ojo terus oh karo Allah kongon ngantemi waktu. Terus enek wong, oh iki zina aja iki. Ambil taruh lapangan, ayo antemi bareng-bareng. Buat tenang sal dosa tenang sak kampung nggih, nggak boleh. Ini haknya iman. Hukuman itu haknya pemerintah, bukan hak kita. Tapi hanya dengan berzina, status darahnya sekarang jadi halal, darahnya boleh dibunuh. Tapi bukan kita, tapi imam namanya. Yang ketiga orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam. Seperti apa? Melalui ucapan, bilang Allah itu punya anak, atau perbuatan. Apa contoh perbuatan, Pak? Quran dikencingin misalnya. Alhamdulillah, itu langsung murtad itu. Atau keyakinan, meyakini Allah itu nggak ada misalnya. Apabila ia bertobat dan kembali masuk Islam, maka dibiarkan hidup. Kalau tidak, maka dibunuh sebagai orang. Karena itu Abdullah bin Mas'ud berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Itu doa beliau. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Itu doanya. Ya Allah, berikan pada kami iman yang tidak diakhiri dengan murtad. Kalau murtad, Pak, repot. 50 tahun ibadah, 1 detik murtad meninggal, rokok selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya kita nggak ada yang tahu Pak ayat kita. Sekarang kayak sholat semangat, ngaji semangat, tapi Allah alam. Nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Nggak ada yang menjamin kita itu mati dalam keadaan Islam. Makanya siapa itu orang yang sukses? Bukan orang yang punya harta banyak, bukan orang yang gajinya miliaran, tapi siapa? Orang yang meninggal dalam keadaan itu dia masih iman. Tapi kita nggak tahu Pak, kita meninggal. Orang kampung dohirnya tahu kita, wah ini iman nih. Tapi kita nggak tahu hati kita bagaimana ketika meninggal. Ya, misalnya ada orang meninggal, saya ada orang namanya Fulan ini meninggal. Dalam hari-hari dia Islam, maka kita hukumi dia Islam ketika meninggal. Tapi kan kita nggak tahu keyakinan dia gimana ketika meninggal itu. Nah kita seperti itu juga, walaupun kita dohirnya meninggalnya ini, kan kita nggak tahu hati kita bagaimana. Karena ketika sakaratul maut itu termasuk ujian terbesar ketika hidup itu ketika sakaratul maut. Nanti jenengan akan dihauskan sehaus-hausnya, panasnya panas banget, tiba-tiba iblis datang bawa air adem. Mak, Pak, ya mobil. Sini kamu adem enak. Haus banget, sakit banget, panas banget, dikasih air, ditampakkan nikmat sama iblis. Bisa buatan kita nerima? Bisa nggak kita nolak? Kok kita nerima Pak? Langsung mulai saat itu seterusnya kita nggak dihukumi iman lagi. Nah, kalau saat hidup nafsu yang kecil-kecilan saja tidak biasa kita lawan, bagaimana nanti ketika sakaratul maut? Itu ujian terakhir kita tuh saat itu. Kalau kita tidak biasa melawan nafsu kita ketika hidup, menjauhi larangan Allah ketika hidup, khawatirnya ketika nanti iblis datang, melok khawatir. Kayak tawaran nih. Kredit 0%, DP 0%. Waduh. Begitu. Enak motor anyar, pentong iri, wayahe gitu. Kalau itu saja belum bisa dijauhi, bagaimana tipis? Pak, kreditnya 0%, rasa bayar utangnya. Oh, umbi gratis. Terima Pak. Ya, mulai hati-hati. Hukum memberikan air kepada mereka. Kalau seseorang memiliki air dan orang-orang tadi membutuhkan air, tidak wajib memberikannya. Pemilik air boleh memakai air itu sendiri meskipun mereka mati kehausan. Bahkan jika ia memberikan air kepada mereka, tayamumnya tidak sah. Namun ada rincian. Jika orang tersebut masih mungkin bertobat, seperti murtad atau orang meninggalkan sholat, tidak boleh baginya memakai air untuk minum demi menyelamatkan diri. Karena ia masih bisa keluar dari dosanya. Sedangkan pezina muson, orang kalau murtad Pak, atau meninggalkan sholat, bisa tobat betul?
Bisa tobat. Orang murtad bisa tobat, gimana? Kembali ke Islam. Orang meninggalkan sholat bisa tobat, gimana? Qadha sholat selesai. Tapi orang zina muhson nggak bisa tobat. Jadi kalau mau dia selesai urusan, lempari batu. Sedangkan pezina muhson tidak mungkin lepas dari hukuman. Selagi dia zina satu, setelah nikah, dia harus dilempar batu. Maknanya hukuman lempar batu ini nggak bisa lepas selamanya. Walaupun dia tobat sampai tingkatan jadi wali nomor satu, selagi dia ada hukuman had yang belum dilaksanakan, belum ya. Selesai urusannya belum selesai. Alhamdulillah Pak, jangan sampai. Maka ia boleh, sedangkan pezina muhson tidak mungkin lepas dari hukuman had. Maka ia boleh minum air untuk menyelamatkan dirinya dan boleh tayamum. Yang keempat yaitu kafir harbi. Ini hewan yang tidak dimuliakan. Yang keempat kafir harbi yaitu orang kafir yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Israel itu. Kayak perjanjian nentang, ngebom nih. Itu bantai saja Pak itu. Maka hukumnya sekarang kafir harbi dia. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam. Yaitu darahnya halal itu. Yang kelima anjing buas atau kalbul akur, yaitu anjing yang membahayakan manusia, misalnya menyerang atau menakut-nakuti orang di jalan bahkan hanya dengan gonggongan. Nah saat itu maka anjing bukan hewan yang dimuliakan, dibunuh itu boleh, ketika seperti itu. Anjing dibagi menjadi tiga, ada anjing buas maka tidak dihormati dan boleh dibunuh. Ada anjing yang bermanfaat seperti untuk berburu, untuk menjaga maka dihormati dan haram dibunuh. Anjing yang nggak ada faedah, nggak membahayakan, tapi nggak ada guna juga Pak, nggak ada guna untuk berburu dan nggak ada guna untuk menjaga, plus tapi nggak bahaya. Seperti sing imut-imut cilik, no. Oke. Itu menjaga bukan dijogo Pak, malah pemiliknya yang menjaga itu. Bermanfaat, membahayakan juga enggak, karena nggak menggonggong, nggak gigit ya. Hukumnya gimana? Menurut pendapat kuat ulama mutaakhirin, tetap dihormati dan haram dibunuh. Namun menurut sebagian ulama boleh dibunuh. Babi termasuk yang tidak dihormati walaupun tidak ganas. Jadi nggak ada cerita babi dihormati itu nggak ada. Kalau anjing masih ada. Kalau babi itu nggak ada faedah, langsung dibunuh. Terus apa gunanya Allah menciptakan babi? Ya supaya kita dapat banyak pahala dengan membunuhnya. Nah, itu diantara hikmahnya. Babi termasuk tidak dihormati walaupun tidak ganas. Menurut pendapat muktamad sunnah dibunuh. Jadi dengan boten wedi ya, teng tol misalnya teng babi niku. Teng truk tol niku ada babi. Langsung budil lek boten wedi. Tapi gini ojo Pak, penjara gitu kan, penasal. Saya kalau ada babi di hutan langsung tuh sunnah. Ada juga pendapat yang mengatakan wajib membunuh yang membahayakan. Jadi bunuh babi bukan sunnah tapi wajib sebagian pendapat. Ya sekarang selesai masalah ini penyempurnaan. Hewan-hewan yang sunnah dibunuh apa saja? Ini bisa dipraktekkan di rumah Pak. Misalnya pengen dolanan apa karet cepret-cepretan langsung ya cari sasaran. Disunnahkan membunuh hewan-hewan yang memang tabiatnya mengganggu dan berbahaya. Di antaranya gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing buas, termasuk juga singo, harimau, serigala, beruang, cicak, tokek. Sunnah dibunuh. Nggih. Nek griya jenengan enten cecak, bler sunnah ning pahala jenengan. Nek tumbas napa? Bedil sing anu niku Pak, sing cilik pelurune napa? Plastik niku. Ceklek dar kan bapak kadang pengin bermain toh. Ya toh, jujur mawon toh, ngono. Lek teng ngarep koyo serius gitu. Tapi koyo aduh pengen dolanan tapi izin karo anake gitu. Ambil tembak beli dar. Nah, itu sunnah hukumnya Pak. Dapat pahala jenengan. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa membunuh cicak pada pukulan pertama mendapatkan pahala besar. Oke. Hewan kecil pengganggu seperti nyamuk, kutu, kepinding apa kepinding ini Bu. Atau kepinding, Pak. Delok YouTube, delok apa? Google kepinding. Lebah penyengat dan semacamnya boleh bahkan dianjurkan dibunuh jika mengganggu. Nyamuk niku. Tapi pertanyaannya, pakai raket nyamuk boleh nggak, Pak? Raket. Ada hadis Pak, Nabi nggak boleh membunuh dengan api selain Tuhannya api, yaitu Allah. Pertanyaannya, raket nyamuk niku api betul? Nah, sebagian ulama bilang itu api, jadi haram pakai raket nyamuk. Sebagian bilang boleh, kenapa? Karena walaupun dia listrik, ya, dia api, tapi dia pembunuhannya tes langsung. Jadi nggak apa-apa. Ada khilaf itu mengenai raket nyamuk.
Hewan yang haram dibunuh. Nah, sekarang hewan yang haram dibunuh apa saja? Seperti lebah, lebah madu maksudnya, atau burung hut-hut, atau burung layang-layang, katak, kelelawar, semut besar yang tidak mengganggu. Haram dibunuh. Sedangkan semut kecil yang mengganggu boleh dibunuh tetapi tidak dengan dibakar kecuali terpaksa. Dan ini ngepong. Mau terasa nih, enten nopo semut kuatah teng pojokan langsung dibom. Kalau mau dibunuh dengan cara lain, tuku nopo baygon ses mboten nopo. Tapi kalau nggak bisa lagi, wis dia apa-apa gak iso, mboten baru terakhir dibakar. Hewan yang tidak jelas manfaat dan bahayanya. Ada hewan yang nggak jelas, nggak bermanfaat juga, nggak bahaya juga, seperti kumbang. Apa faedah kumbang? Nyokot juga enggak, berfaedah juga enggak. Atau lalat, oh lalat jelas bahaya. Mulai bunglon, maka makruh dibunuh. Wallahu a'lam. Jam sama. Oh, enggak kurang, enggak lebih, Pak. Alhamdulillah. Pun, monggo, teman-teman. Alhamdulillah, nggih. Caranya itu atau cara orang yang sakit tidak bisa apa-apa. Sakit tidak bisa. Itu stroke terus tidak bisa apa-apa di ranjang terus. Oke. Pertanyaan pertama, mungkin kena air, Boten? Anggota tubuhnya kena air sakit, Boten? Enggak. Nggih, Boten sakit. Berarti cara wudunya bagaimana? Selagi dia mungkin kena air, maka dia wajib wudu. Gimana cara wudunya? Kalau dia wajib nyuruh orang lain untuk bantu dia wudu. Oke? Misalnya enten niki nibras niki sakit misalnya, koma, bukan koma, napa? Stroke nibras niki misalnya. Misalnya contoh. Sakit nggak bisa gerak tapi masih sadar. Maka gimana? Dia harus nyuruh orang untuk bantu dia wudu. Jadi mungkin nyuruh nih Fatah nih disuruh untuk mengudukan ibras, dibutuhkan wajah, dibutuhkan tangan itu wajib hukumnya. Bahkan kalau nggak ada orang yang mau, maka harus bayar orang khusus untuk merawat si nibras dalam sholatnya. Jadi hanya menggaji orang, wajib tuh menggaji orang untuk menyiapkan seluruh sholatnya, wudunya dan lain-lain itu wajib. Oke, selagi masih mungkin untuk kena air gitu caranya. Tapi kalau udah nggak ada yang mau disuruh, duit ngongkon nggak bisa, nggak ada uang dia untuk bayar. Ya udah, gimana lagi langsung sholat. Oke, oke, monggo kita mulai. Allah, ente mulai monggo. Ya. Yaitu ulah biasanya sering kalau perlu dulu makasih. Oh, mboten kula terus ya ular. Orang berarti. Ular niku ketika masuk rumah itu ada hadisnya, Pak. Ketika kita nemu ular di rumah, kita sunahnya nggak langsung bunuh. Tapi apa? Diusir dulu. Lungo. Ayo, lungo. Kalau dia sudah pergi, tidak dibunuh lagi. Kenapa? Karena ular itu dalam hadis termasuk makhluk yang biasanya jin menjelma jadi makhluk tersebut. Nah, nanti kalau ternyata jin tanpa kita suruh, ayo, tanpa kita bilang langsung bleng. Ternyata kalau jin, ternyata oleh murid Nyi Roro Kidul, diajak senggel nih, nyapo anu murid. Nah, untuk menghindari itu maka disunahkan untuk diusir dulu. Kalau pergi setelah diusir, ya udah selesai. Tapi kalau belum pergi baru dibunuh nggak apa-apa. Oke. Tapi niku selagi ularnya tidak menyerang. Tapi kalau menyerang langsung bleng mboten. Oke. Monggo kita mulai. Oke, monggo Pak Haji Mahfud. Ini untuk yang perpaduan tayamum dengan Wudu. tadi. Ada anggota yang luka, misalnya anak atau wajah. Kan kita sudah mewudukan kena air dengan kita. Terus cara tayamum mencari bukunya itu gimana? Terus yang kedua, rata-rata kita kan sudah pernah sakit infus. Itu otomatis kan kita pakai cara lama, belum pakai yang seperti ini. Nah itu sholat kita wajib kita ganti apa di makruh ketiga. Yang pertama,
ketika kita tayamum, misalnya ada luka di tangan, kemudian kita mau tayamum dan wudhu, gimana caranya? Maka bebas, tetap kita tayamum di waktu yang basuhan sakit. Tapi gimana caranya? Kan sudah basah. Cari wudhu. Pak Ning ingat ya, itu harus pakai debu, bukan pasir. Debu ini apa debu? Debu ini beletuk sing jenengan lek dianu terbang niku debu. Jadi lek jenengan anu pasir, mboten sah tayamumnya. Harus pakai debu. Nanti gimana caranya? Nanti syaratnya ada, Pak. Nggak boleh pakai debu yang basah. Debu lek teles, ada debunya mboten, Pak? Mboten enten meleh. Makanya nanti tayamum gimana? Serah sebenarnya. Kita mau tayamum dulu atau basuh tangan dulu atau basuh tangan dulu baru tayamum dulu terserah. Tapi yang afdol bagaimana? Dia tayamum dulu baru basuh tangan. Kenapa? Supaya tangannya nggak basah. Oke, jadi tayamum dulu baru diratakan, setelah itu dibersihkan dulu dari debu, baru diwudhu, jadi aman. Tapi kalau jenengan basah dulu tangannya, baru tayamum, mungkin lengket kabeh debunya. Ya toh? Lihat tangannya yang ini gimana ngambilnya? Mungkin dilapiin, kering baru diambil debunya. Ngerti nggih? Caranya supaya debunya nempel terus diratakan. Niku paham ya? Yang pertama? Di rumah sakit itu kan nggak ada debu diambil, carikan. Dianggap ada gitu. Nggak bisa. Jadi ketika nggak ada debu, nanti selagi itu harus nyari di sekitar tempat. Jadi nanti nyuruh anaknya atau nyuruh siapa atau menyiapkan dari awal sakit untuk satu wadah isi debu untuk kita tayamum. Nah, debu yang sudah kita gunakan tayamum jadinya debu mustakmal, debu second. Debu mustakmal nggak boleh digunakan tayamum kedua lagi. Ya, jadi harus seperti itu, Pak, caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu sekarang, terus sholat-sholat kita yang kemarin gimana dalam keadaan sakit? Ini pengen jawaban sing hati-hati nopo sing penak? Penak. Sing penak masih enggak ya. Untuk yang kemarin sing penak, tapi setelahnya amalkannya nih, ya. Ada fatwanya Imam Nawawi masalah ini. Beliau mengatakan seluruh sholat yang sudah dikerjakan dengan maksimal nggak perlu dikotok lagi. Jadi selagi jenengan udah maksimal dulu, nggak dikotok lagi. Tapi kalau pendapat yang kuat mazhab Syafi'i, wajib dikotok. Kantor lek jenengan pengen yang repot ya lek dia kotok. Tapi saya ikut pendapatnya Imam Nawawi. Tapi setelah ini diusahakan untuk pendapat yang kuat nih, nggih. Monggo, enten boleh. Cara tayamum, mangke. Ini kan masih Pak, masih sebab tayamum. Nanti rukun tayamum baru kita praktekkan. Ini belum masuk bab tayamum yang benar ini. Kayak sebab insyaallah mangke praktek. Mangke insyaallah nyiap ya mangke debu apa pripun ngoten. Boten sak debu wis contoh mawon. Insyaallah. Monggo enten melih. Pertanyaan. Mulai pengen nampak jane nggih Pak, pakai pedak. Pedak bayani plek ketok to putih to ya, tapi aja malah oh ini beras kok ini beras. Ini beras. Monggo Mas. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz tentang bagaimana caranya tayamum bagi orang yang sakit di rumah sakit, tapi itu dalam keadaan diinfus. Sadar boten? Sadar. Oke. Diinfus itu kan sangat repot sekali untuk dilepas. Boten asal dilepas. Kadang-kadang sama dokter itu dianjurkan tidak diperbolehkan. Tidak dileburkan? Tidak diperbolehkan untuk dilepas. Oke, terus? Ya, saya tanyakan bagaimana caranya untuk mensikapi atau melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, bagaimana caranya tayamum untuk atau bagi orang yang sedang luka diabetes. Diabetes itu tidak boleh diperkenakan atau tidak boleh dikenal dengan air. Itu bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diabetesnya lukanya di mana, Pak? Contohnya? Oh, okay. Yang pertama, bagaimana cara wudhu orang yang sakit di rumah sakit dan diinfus? Itu kan nggak boleh dilepas. Oke. Tadi saya jelaskan kalau mungkin dilepas maka hukumnya wajib dilepas.
Tapi kalau tidak memungkinkan, mana ya kalau dilepas malah menambah parah atau nggak sembuh-sembuh, mosok jarum lo copot, malah nambah sakit, maka tidak perlu dilepas. Ketika tidak perlu dilepas, maka bagaimana? Sekarang tayamum. Jadi tayamum sebagai gantinya usapan daerah yang tertutup dengan perban infus. Misalnya infus di tangan, maka saya tayamumnya kapan, Pak? Kapan? Setelah basuh wajah. Jadi wajah dibasuh dulu pakai air. Setelah basuh wajah baru kita tayamum. Tayamumnya untuk apa ini? Untuk gantinya anggota tangan yang tertutup dengan infus perban. Maka tayamum kita, tayamum dengan tayamum sempurna nih, boten basuh tangan, boten ngusap tangan toh, tapi dengan sempurna. Maka setelah basuh wajah, kita buat tayamum. Niatnya tayamum apa? Untuk ganti anggota yang tertutup dengan perban. Tayamum kita, tayamum, wajah diusap, satu, kedua baru tangan. Oke. Setelah ngusap tangan, baru kita membasuh daerah tangan yang tidak terkena infus. Kita sempurnakan, sisanya lanjut lagi. Setelah itu, wow, ketika perban itu berada di anggota tayamum, tangan anggota tayamum betul. Ya, sholatnya bagaimana? Maka sholatnya wajib diulang. Ketika perban itu ada di anggota tayamum, maka setelah sembuh nanti sholatnya diulang semua. Ini hukumnya wajib. Itu yang pertama, paham ya, Pak? Jadi nggak perlu dilepas, tapi niku caranya wudhu, tapi nanti diulang. Repot man sholat, bukan repot lah ibadah. Itu pahala jenengan, itu pahala. Sholat jangan dianggap beban, Pak. Sholat, ketika jenengan sholat kodok seperti itu, kalau jenengan nggak wajib mengerjakan kodok secara langsung saiki, betul. Tapi kalau bisa cepat langsung diselesaikan. Tapi kalau nggak bisa, nyantai. Setiap sebelum sholat, duhur, kodok duhuri. Sebelum asar, kodok asari. Jadi seperti itu. Itu nggak apa-apa. Yang kedua, kalau orang kena diabetes, diabetes itu nggak bisa kena air. Jadi kalau kena air tambah melonyok misalnya, maka bagaimana? Sama hukumnya. Jadi dia tayamum ketika waktu anggota basuhan wajib. Ketika lukanya di kaki, nggak bisa dia membasuh lukanya, maka bagaimana? Maka dia tayamum. Misalnya lukanya di jempol, biasanya sering kena jempol nih. Ada orang diabetes kena jempol, jempolnya melonyok, nggak bisa kena air. Gimana cara wudhunya? Tetap sempurna, wajah, tangan, kepala, baru kaki. Kaki yang bisa diusap, yang bisa disiram dengan air, siram dengan air. Sisone yang apa ini? Yang jempolnya di tayamum. Tayamumnya apa, Pak? Kaki nopo? Bukan ngusap kaki dengan debu, boten. Tapi tayamum wajah dan tangan. Niatnya apa? Sebagai ganti anggota kaki yang terkena luka. Paham ya, Pak? Jadi walaupun lukane jenengan teng kaki, nopo teng paha, nopo teng pundi mawon, tayamumnya tetap di mana? Wajah dan tangan. Jangan salah nih, monggo. Napa? Sholatnya kalau di kaki nggak wajib dikoto. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang berzina muhsan tadi, itu kalau berhubung baru tahu seperti ini terus sholat tobat, apakah akan menghilangkan dosa yang kemarin? Terus kalau nggak bisa, itu kira-kira ajaran ini nopo bersale selain dirajam untuk meringankan lah. Jadi begini, Pak, ketika kita ada tanggungan had dan belum tetap di sisi imam, kalau kita sudah ada SK keluar, surat keputusan dari imam, maka udah nggak bisa copot lagi hukumannya. Tapi ketika belum seperti itu, jangan kemudian kita mengajukan diri pada imam. Aku berzina tadi malam, jangan seperti itu. Kenapa? Karena syariat menekankan bahwasanya dosa-dosa yang sudah kita lakukan kita tutup sendiri. Kita tutup, kita keep sendiri, jangan diungkap. Tapi kalau sudah diungkap sama imam, sudah diputuskan, ya udah gimana lagi. Tapi selagi itu belum diungkap oleh hakim, belum diketahui, maka jangan pernah kita ceritakan ke orang lain dan jangan pernah mengajukan diri pada imam. Nanti bagaimana? Dengan taubat, kita taubat semaksimal mungkin. Karena hadis Nabi SAW bersabda,
At-taib minad dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang taubat daripada dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi selagi SK dari imam belum diturunkan, jangan menyerahkan diri pada imam dan jangan nyeritakan pada orang lain, langsung tobat semaksimal mungkin. Dan tobat itu bisa terhasil dengan berapa, Pak? Syarat pertama harus menyesal. 3 syarat tobat. Yang pertama menyesal. Harus hatinya nyesel banget. Harus merasa nggak nyaman dalam sisa hidup. Jadi kita lewati sisa hidup kita dalam penyesalan. Jadi kita nggak boleh move on dari dosa. Move on dalam artian melupakan. Jadi kita tetap nyesal, ya Allah, kenapa saya dulu dosa. Jadi kita kalau dosa, itu kita harus siap melaksanakan hidup sisa kita dalam penyesalan. Yang pertama. Yang kedua, dia harus melepaskan diri dari kemaksiatan saat ini. Misalnya ya, mutut, ya aku harap tobat. Insya Allah besok tobat. Itu belum tobat. Jadi tobat itu harus cash. Tinggalkan sekarang. Selagi masih nanti, maka belum dihitung tobat. Yang ketiga, dia komitmen tidak pernah untuk kembali dalam dosa tersebut. Ketika syarat ini terpenuhi, maka jenengan kamalan dan balahu. Maka hukumnya seperti seakan-akan tidak ada dosa lagi. Dan rahmat Allah luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmat saya luas daripada murka saya. Dan dengan harapan itu, insya Allah Allah berikan pada kita rahmat, dan nanti hari kiamat Allah tutupi semua dosa kita. Gimana tadi? J, Mas? Paham ya? Monggo kita boleh? Iya, dengan masalah kodok. Monggo tanya mau berapa? Pemikiran ini benar. Ada kotoran sunat wajib, Ya. tidak boleh. Sholat sunnah. Ya, itu benar. Kodok sholat itu ada 2. Ada yang ditinggalkan dengan udzur, ada yang ditinggalkan tanpa udzur. Contoh ditinggalkan dengan udzur apa nih, wow? Ada orang sakit, kemudian ada perban di tangannya, maka dia wajib kodok toh. Tapi kewajiban kodok dia karena udzur sakit. Atau dengan ketiduran, malam begadang ngaji sampai jam 3 tahajud, jam 3 keturun, tangi-tangi wes duha, ketinggalan subuh. Berarti sholat yang subuh yang jenengan tinggalkan udzur apa badan? Karena udzur tidur. Ada sholat tinggalkan tanpa udzur, misalnya tiktokan, sampai lewat sholat, atau macam-macam udzur. Ketika meninggalkan sholat dengan udzur, maka hukum kodok sholat itu wajib, tapi tidak wajib secara langsung. Jadi intinya sebelum mati selesai. Itu ketika ditinggalkan dalam keadaan uzur. Dan ketika seperti itu, maka sholat sunnah hukumnya sah. Sah dan boleh, nggak masalah. Tapi afdolnya tetap dia bersegera untuk mengkodok sholat, supaya terlepas diri dari tanggung jawab. Tapi ketika sholat itu ditinggalkan tanpa uzur, maka haram dia sholat sunnah. Dia haram sholat sunnah. Karena apa? Karena dia saat punya sholat tanggungan yang ditinggalkan tanpa udzur, maka dia harus melaksanakan kodok sholat 24 jam. Gak boleh ada waktu kecuali dia lewati untuk sholat. 1 detik saja dia lewati tanpa mengkodok sholat, dia berdosa. Kecuali waktu-waktu yang dia perlukan untuk hidup. Untuk makan, untuk kamar mandi, untuk kerja yang bisa cukupi untuk makan. Itu nggak apa-apa. Sisanya dia nggak boleh kecuali sholat. Bahkan ngobrol dengan keluarga nggak boleh. Fokus sholat selesaikan. Itu ketika ninggalkan tanpa udzur. Okay. Jadi kalau ninggalkan dengan udzur boleh sholat sunnah, kalau tanpa udzur nggak boleh sholat sunnah. Hukumnya haram. Okay. Nah, enten sing punya kodokan nih. Okay. Lek punya kodokan tidak karena udzur, usaha semaksimal mungkin segera diselesaikan. Ini ku utang. Oke, kita mulai, Ryan. Bon? Oke. Orang ketika masih muda, tidak pernah belajar agama, tidak kenal sholat, tidak yang dulu. Kalau sudah tua baru Kenal Islam. belajar. Termasuk itu apa? Jika dalam lingkungan yang kurang baik dan nggak mungkin untuk belajar, nggak ada informasi, nggak ada ustadz, nggak ada orang alim, maka jadi udzur. Tapi kalau muda, dia hidup di lingkungan yang baik,
atau ada pelajar Islam atau ada ustadz cuma dia nggak mau belajar, maka bukan uzur. Ini kok. Jadi kembali kepada diri kita yang tahu. Saya mungkin nggak belajar saat itu. Kalau ada kemungkinan tapi kita nggak belajar berarti bukan uzur. Tapi kalau nggak ada kemungkinan sama sekali maka uzur. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini diterima Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dan istiqomah sampai yaumul kiamah. Kok urip sampai kiamat repot, Pak. Sampai mati kita. Atau nanti akan diteruskan oleh anak cucu kita terus sampai yaumul kiamah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.